Hai, kenalkan nama saya Irga Triani dengan NIM 2020143261. Saya dari kelas 5G Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas PGRI Palembang. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai perbedaan antara kurikulum 2004 atau KBK, kurikulum 2006 atau KTSP, dan kurikulum 2013. Sebelum membahas perbedaannya, sekarang kita ketahui dulu apa sih yang dimaksud dengan kurikulum 2004, kurikulum 2006, dan kurikulum 2013 ini. Yang pertama ada kurikulum 2004 atau kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum ini merupakan suatu desain kurikulum yang dikembangkan berdasarkan seperangkat kompetensi tertentu yang harus dipelajari atau ditampilkan peserta didik. Pengembangan kurikulum berbasis kompetensi mencakup pada pengembangan silabus dan sistem penilaian. Yang kedua yaitu ada kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Kurikulum ini merupakan kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan dengan memperhatikan dan berdasarkan standar kompetensi serta kompetensi dasar yang dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan. Dan terakhir ada kurikulum 2013. Kurikulum ini merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2013. Kurikulum ini merupakan kelanjutan dan penyempurnaan dari kurikulum berbasis kompetensi dan KTSP. Akan tetapi, lebih mengacu pada kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu. Nah, sekarang sudah tahu semua kan pengertian dari kurikulum 2004, kurikulum 2006, dan kurikulum 2013. Selanjutnya, saya akan menjelaskan perbedaan dari ketiga kurikulum tersebut. Ada beberapa hal yang membedakan antara kurikulum 2004, kurikulum 2006, dan kurikulum 2013. Pada kurikulum 2004, yang pertama, standar kompetensi lulusan diturunkan dari standar isi. Yang kedua, standar isi diturunkan dari standar kompetensi lulusan mata pembelajaran. Yang ketiga, pemisahan antara mata pembelajaran, pembentuk sikap, pembentuk keterampilan, dan pembentuk pengetahuan. Yang keempat, kompetensi diturunkan dari mata pelajaran. Yang kelima, mata pelajaran lepas satu dengan yang lain seperti sekumpulan mata pelajaran terpisah. Yang keenam, pengembangan kurikulum sampai pada silabus. Dan yang ketujuh, tematik kelas 1 dan 2 mengacu pada mata pelajaran. Selanjutnya ada kurikulum 2006 atau KTSP. Pertama, pada KTSP, sekolah diberikan keleluasaan untuk mendelegasikan seluruh isi kurikulum, melihat karakter dan kompetensi lokal. KTSP tetap menekankan kompetensi, akan tetapi lebih dikerucutkan lagi dalam operasional dan implementasinya di sekolah. Yang kedua, standar kompetensi lulusan diturunkan dari standar isi. Yang ketiga, standar isi diturunkan dari standar kompetensi lulusan mata pelajaran. Yang keempat, pemisahan antara mata pelajaran pembentuk sikap, pembentuk keterampilan, dan pembentukan pengetahuan. Yang kelima, kompetensi diturunkan dari mata pelajaran. Yang keenam, mata pelajaran lepas satu dengan yang lain, seperti sekumpulan mata pelajaran terpisah. Yang ketujuh, pengembangan kurikulum sampai pada kompetensi dasar.
Dan yang ke-8, tematik kelas 1 sampai kelas 3 mengacu pada mata pelajaran. Sedangkan pada kurikulum 2013, yang pertama, standar kompetensi lulusan diturunkan dari kebutuhan masyarakat. Yang kedua, standar isi diturunkan dari standar kompetensi lulusan. Yang ketiga, semua mata pelajaran harus berkontribusi terhadap pembentukan sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Yang keempat, mata pelajaran diturunkan dari kompetensi yang ingin dicapai. Yang kelima, semua mata pelajaran diikat oleh kompetensi inti. Yang keenam, pengembangan kurikulum sampai pada buku teks dan buku pedoman guru. Yang terakhir, tematik integratif kelas 1 sampai 6 mengacu pada kompetensi. Nah, jadi dari video di atas sudah tahu kan apa perbedaan dari kurikulum 2004, kurikulum 2006, dan kurikulum 2013. Ketiga kurikulum ini juga memiliki tujuan yang berbeda-beda, di mana tujuan dari kurikulum berbasis kompetensi atau sering dikenal dengan KBK, yaitu bertujuan untuk mempersiapkan generasi menjadi anggota masyarakat dunia yang memiliki kompetensi yang memadai, untuk mengembangkan dirinya ke arah tenaga kerja yang profesional, sesuai dengan bidang-bidang lapangan kerja yang dikehendaki. Selain tujuan tersebut, KBK juga bertujuan untuk memberdayakan sekolah dalam mengembangkan kompetensi yang akan disampaikan kepada peserta didik sesuai dengan kondisi lingkungan. Sedangkan tujuan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP yaitu ada 3. Yang pertama, meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah dalam mengembangkan kurikulum, mengelola dan memberdayakan sumber daya yang tersedia. Yang kedua, meningkatkan kepedulian warga, sekolah, dan masyarakat dalam mengembangkan kurikulum melalui pengambilan keputusan bersama. Yang ketiga, meningkatkan kompetensi yang sehat antar satuan pendidikan tentang kualitas pendidikan yang akan dicapai. Yang terakhir yaitu kurikulum 2013, di mana tujuan kurikulum 2013 ini yaitu untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan kreatif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan masyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Setelah mengetahui tujuan tersebut, sekarang sudah lebih jelas kan hal yang membedakan antara kurikulum 2004 atau KBK, kurikulum 2006 atau KTSP, dan kurikulum 2013. Mulai penjelasan dari awal yaitu mengenai definisi, karakteristik, dan terakhir yaitu tujuan tersebut sangat jelas ya, bahwa kurikulum 2004 atau KBK dan kurikulum 2006 atau KTSP dan terakhir yaitu kurikulum 2013 ini memiliki banyak perbedaan. Tentunya setiap perubahan dari kurikulum tersebut tujuannya sama, yaitu untuk menyempurnakan kurikulum sebelumnya ke kurikulum terbaru. Terima kasih yang sudah menonton, semoga videonya bermanfaat untuk kita semuanya.